kelas akuntansi semester 5. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai salah satu perusahaan yang melakukan kombinasi bisnis dengan cara konsolidasi, yaitu perusahaan Smartfren. Baik, di sini kita akan membahas mengenai perusahaan Smartfren itu bergerak di bidang apa sih, kemudian sejarah singkat mengenai berdirinya perusahaan tersebut, alasan perusahaan melakukan konsolidasi, perkembangan perusahaan, dan keadaan keuangan perusahaan saat ini. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, perkenankan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Nilul Radwin, NIM 182000132 sebagai moderator. Selanjutnya ada Kristina Fiani Kedang, NIM 182000127 sebagai pembaca materi. Kemudian yang ketiga ada Pravianti Devi Ica sebagai editor. Yang keempat ada Paskalis Adventa Titano, NIM 182000130 sebagai pembaca materi. Dan yang terakhir ada Vivi Maulutiani, NIM 1800131. Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang apa sih itu Smartfren. Smartfren adalah salah satu perusahaan penyedia layanan telekomunikasi terdepan di Indonesia. Pada tahun 2015, Smartfren berinovasi meluncurkan layanan 4G LTE Advanced komersial pertama di Indonesia. Kemudian, di awal tahun 2016, kembali mencetak sejarah sebagai perusahaan telekomunikasi pertama di Indonesia menyediakan layanan Voice over LTE atau VoLTE secara komersial. Pada tahun 2017, Smartfren mengukuhkan posisinya penyedia layanan operator 4G terdepan melalui migrasi langganan CDMA menjadi pelanggan 4G. Sehingga perseroan saat ini merupakan salah satunya operator yang beroperasi di jaringan 4G sepenuhnya. Dengan wilayah cakupan yang sangat luas. Dengan sekitar 15.000 BTS 4G yang tersebar di 200 kota di seluruh Indonesia, yang telah didaulat menjadi official telco partner untuk brand-brand smartphone global ternama. Di samping itu juga, Smartfren menghadirkan pengalaman layanan data bervariasi dan melalui smartphone Android dan MiFi modem. Smartfren menawarkan beragam produk serta layanan data dan suara, solusi bisnis, dan layanan digital. Smartfren merupakan salah satu unit dari kelompok usaha Sinarmas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat Smartfren. PT Smartfren Telekom Tbk awalnya bernama PT Smart Telekom Tbk dan PT Mobile 8 Telkom Tbk sebelum tanggal 23 Maret 2011. PT Mobile 8 Telekom Tbk awalnya dimiliki oleh PT Global Mediacom Tbk. Tapi, akibat krisis finansial dan penurunan penjualan produk, maka perusahaan ini diakuisisi oleh Sinarmas Group pada tanggal 12 Agustus 2019 dan mengganti nama perusahaan menjadi PT Smartfren Telekom Tbk pada tanggal 23 Maret 2011. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Smartfren merupakan perusahaan hasil konsolidasi dari PT Mobile 8 Telkom Tbk dengan PT Smart Telkom Cerdas. Apa itu konsolidasi? Konsolidasi adalah sebuah usaha atau kegiatan yang dilakukan dengan cara menyatukan dua usaha atau lebih untuk membentuk satu perusahaan baru. Profil perusahaan untuk Mobile 8 Telkom adalah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan seperti mencari pendanaan, pinjaman, dan meminjamkan modal, memberikan jasa konsultasi, dan hal-hal yang bersifat industri finansial dan komersial lainnya. Untuk PT Smart Telkom didirikan berdasarkan Akta PT Indoprima pada tanggal 25 April 1997. Sekilas tentang Smartfren. PT Mobile 8 Telkom Tbk atau Fren telah menandatangani perjanjian kerjasama menggunakan merek dagang dan logo bersama dengan PT Smart Telkom. Merek dagang dan logo bersama yang akan digunakan adalah Smartfren. Penggunaan merek dagang dan logo bersama tersebut untuk efisiensi biaya pada masing-masing entitas.
Konsolidasi antara kedua operator telekomunikasi berbasis kode Division Multiple Access yaitu CDMA antara PT Smartfren Telkom Tbk atau Fren dengan PT Bakri Telkom Tbk atau Bitel telah ditetapkan pada tahun 2014. Beberapa mode konsolidasi yang sedang dijajaki antara lain merger, penggunaan frekuensi bersama atau frekuensi sharing, atau swap share. Alasan konsolidasi yaitu menggabungkan investasi jaringan 4G di 2,3 GHz dan 800 MHz. Untuk investasi di 2,3 GHz diprediksi akan mencapai 10 triliun rupiah. Sedangkan di frekuensi 800 MHz akan menggunakan radio pemancar dual band sehingga investasinya bisa lebih murah. Selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup kegiatan usaha. Di sini saya akan menjelaskan beberapa ruang lingkup kegiatan usaha. Yang pertama, menawarkan jasa telekomunikasi di dalam wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, menyediakan berbagai produk multimedia dan jasa terkait lainnya, tetapi tidak terbatas pada penjualan secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, membangun, menyewakan, dan memiliki jaringan telekomunikasi tanpa kabel di frekuensi 800 MHz yang secara eksklusif berbasis teknologi Code Division Multiple Access atau CDMA. Yang keempat, memperdagangkan barang-barang, perangkat-perangkat, atau produk-produk telekomunikasi, tetapi tidak terbatas pada impor atau barang-barang, perangkat, dan produk-produk telekomunikasi tersebut. Yang kelima, mendistribusikan dan menjual barang-barang atau perangkat-perangkat dan produk-produk telekomunikasi. Yang keenam, menyediakan layanan purna jual atas barang-barang perangkat-perangkat produk telekomunikasi. Yang ketujuh, menawarkan jasa penyimpanan uang. Yang kedelapan yaitu menawarkan jasa pembayaran dan pengiriman uang dalam negeri dan luar negeri. Selanjutnya yaitu produk apa saja sih yang dikeluarkan Smartfren? Ada Smart Zoom, Friend, Happy, Friend Sobat, Mobi, Friend Duo, Asia AHF Duo, bot mobil Wi-Fi, bot USB modem, bot home router, kartu Smartfren Extra Smart, kartu Smartfren Extra Friend, terus ada kartu Smartfren Local Plus, ada kartu umat, terus HP Smartfren juga. Terus ada juga HP Smartfren Andromax, HP Smartfren Andromax 4G. Terus ada MIFI Andromax 4G. Terus ada kartu Smartfren 4G LTE Advanced. Kemudian ada MIFI Andromax 4G. Ada juga kartu perdana Bali United, kartu perdana No, kartu Mister, kartu Switch, dan yang lain sebagainya. Slide keuangan Smartfren. Kinerja Bakri semester 1 2014. Pendapatan 773,2 miliar. Rugi bersih 316,8 miliar. Terus pelanggan 12,4 juta. Kinerja Smartfren semester 1 2014, pendapatan 1,43 triliun, terus rugi bersih 652,1 miliar, pelanggan 13 juta. Smartfren mengalami kerugian. Pada semester 1 2019, emiten berkode saham Fren ini rugi 1 triliun. Kerugian ini turun 37,5% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, yaitu mencapai 1,6 triliun. Namun secara tahunan pada 2018 Fren mencatat kerugian sebesar 3,5 triliun atau meningkat dibandingkan 2017 sebesar 3 triliun. Kerugian ini disebabkan oleh masa transisi dari teknologi kode Division Multi Access ke 4 GB. Pemindahan pelanggan ini juga dinilai memerlukan biaya yang besar, apalagi Fren tetap mengelola dua teknologi tersebut. Smartfren mengalami kerugian, tapi diperkirakan tidak akan bangkrut. Kenapa? Pengamat teknologi informasi dan komunikasi Heru Sutadi menilai operator jaringan nirkabel PT Smartfren Telekom Tbk tak akan bangkrut meskipun Smartfren terus-menerus rugi sejak 2008 sampai 2019. Heru mengatakan Smartfren akan bertahan lantaran dimiliki oleh grup Sinarmas yang memiliki banyak lini bisnis
Smartfriend bisa mendapatkan suntikan dana dari berbagai lini bisnis yang ada di dalam grup tersebut. Apa yang akan dilakukan agar Smartfriend bisa bertahan? Selain melalui ekspansi jaringan, perusahaan juga akan mengintensifkan strategi pemasaran melalui penawaran paket-paket internet murah ya. Per Januari 2019, Smartfriend telah menjaring sekitar 30.000 pelanggan baru yang berasal dari pengguna layanan Bolt. Hal itu terkait pemberhentian izin spektrum Bolt pada. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video kami. Jangan lupa di like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.